Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan sebuah film yang menurut kita bagus, dan tidak cuma itu, kita akan membahas informasi menarik seputar film itu, dan di akhir konten kita akan mengambil makna apa yang bisa kita pelajari dari film itu. Hari ini kita bahas film apa nih, Yan? Film Parasite. Film Korea ya, Parasite, yang rilis di tahun 2019. Yang disutradari oleh Bong Joon-ho. Sutradara kawakan lah di Korea ini. Iya. Jadi sebelum film Parasite ini keluar, emang gue nunggu banget ya. Kalau filmnya Bong Joon-ho ini kapan nih nembus Hollywood? Karena emang film Koreanya itu bagus-bagus banget. Iya, betul. Mungkin kalian bisa cek tuh Memories of Murder, The Host. Sebelumnya sebenarnya udah masuk ke Hollywood juga ya Bong Joon-ho di film Snowpiercer. Iya, cuma nggak terlalu meledak lah di tahun itu. Cuma masuk aja gitu Bang ya. Iya, dan kali ini film Bong Joon-ho di Parasite ini baru udah nembus Oscar akhirnya. Dia memenangkan 4 piala Oscar ya. Katanya film pertama Korea yang dapat piala Oscar ya Bang ya? Iya, bahkan film berbahasa asing pertama yang memenangkan ini film terbaik di Oscar. Film terbaik deh. Oh iya. Betul. Sebelumnya baru nominasi gitu. Nominasi masuk ke nominasi aja ya Bang. Dan memenangkan 4 piala Oscar di kategori film terbaik, sutradara terbaik, naskah original terbaik, dan juga film bahasa asing terbaik. Dari 6 nominasi. Parasite menangin 4 diantaranya. Nah, film ini ngisahin tentang apa sih, Yan? Menceritakan tentang satu keluarga yang ingin merebut harta majikannya. Ini kayak sinetron Indonesia sih, tapi ini lebih jauh lebih cantik ya Bang ya. Iya, dan lebih gelap. Lebih dark banget ya Bang. Iya, genrenya dark comedy juga sebenarnya film ini. Dan ini ngisahin kisah keluarga miskin ya di Korea, dan bagaimana cara mereka bertahan hidup dan menghalalkan berbagai cara gitu. Iya. Mungkin karena di sana nggak ada yang ngasih cap halal, jadi apa aja dihalalin ya. Iya, nggak ada MUI ya. Oke, film ini kan dibintangin beberapa aktor ya Bang ya. Yang pertama kayak Song Kang Ho, harus sambil baca nih soalnya. Baca bahasa Korea apa? Namanya susah-susah, mirip-mirip semua. Mirip-mirip. Song Kang Ho sebagai Kim Ki-tae, ini jadi bapaknya ya. Iya, nah ini Song Kang Ho ini emang aktor favoritnya Bong Joon-ho ya. Hampir di semua filmnya nih Song Kang Ho jadi pemeran utama. Langganan ya. Di itu tadi Memories of Murder, The Host, Snowpiercer. Song Kang Ho selalu dipakai Bong Joon-ho untuk jadi lead actornya. Kayak Fahri Albar jadi langganannya Joko Anwar ya. Oh iya. Joko Anwar, Fahri Albar terus ya kebanyakan. Sama Tara Basro. Iya, Tara Basro. Iya bener Bang, bener. Terus ada Lee Sun Kyun sebagai Park Dong Ik atau Mr. Park ya, sebagai suami orang kayanya nih ya. Nah ini menarik dari film Korea ya. Selama gue nonton film Korea, itu gue nggak pernah hafal nama karakternya. Iya bener Bang. Iya bener ya. Iya. Biasanya selalu kita sebut itu jagoannya. Anjing masih kecil banget jagoannya. Jagoan. Padahal film drama. Ada jagoannya. Iya. Terus ya, ada Cho Yu Jeong sebagai Cho Yun Gyu. Istrinya orang kaya tadi. Lu kayaknya nggak usah bacain deh yang gitu kayaknya nggak ada yang peduli sama nama-nama itu. Kan biasanya kita ngomongin pemeran-pemerannya, tapi ini susah sulit ya. Dan banyak ya, pokoknya aktor-aktornya tuh aktor yang bukan lumayan sih, emang bagus ya Bang ya di film itu ya. Iya, mainnya bagus semua. Dan sinematografinya juga bagus banget ya. Iya, betul. Artistik banget dari lightingnya, degradasi warna yang dipakai, dapat gitu suasana thriller gelap tapi komedi. Gitu. Iya betul Bang. Dan ini yang informasi menarik seputar film ini, rumah yang dipakai di film itu ternyata sebagian besar CGI ya. Oh, bukan rumah beneran asli ya Bang ya. Dan katanya dibangunnya dari nol juga ya Bang. Awalnya ya. Iya, kayak petugas pom bensin mulai dari nol. Iya, kan katanya emang sengaja dibuat di lapangan kayak di tempat umum. Terus untuk buat film ini doang. Dan
sebagiannya tuh ada CGI-nya kan. Iya, CGI. Dan desain rumah di film ini katanya terinspirasi dari filmnya Alfred Hitchcock yang judulnya Psycho. Itu film legendaris tuh, kiblatnya film horor di tahun 1968 kalau nggak salah film itu. Nah, desain rumahnya nih ngikutin desain rumah di film itu. Oh, karena dia suka banget. Karena gitu sutradaranya si Bong Joon-ho ini emang penggemarnya si Alfred Hitchcock. Itu. Dan selain itu apa ya informasi yang lu denger dari film ini? Katanya film ini tuh ya, per dialognya tuh bener-bener sesuai dengan skenarionya bang. Jadi nggak ada improve. Nggak ada improve. Jadi bener-bener si Bong Joon-ho ini langsung mau kalau ini sesuai. Iya, harus sesuai dengan tulisannya. Nggak boleh ada improve sama sekali. Nggak boleh ada improve sama sekali. Jadi makanya kayak keren banget ini bang. Ini berarti nih para cast ini harus ngapalnya gila-gilaan. Iya, apalagi ada adegan ketika si cewek ini, adiknya si Kevin nih, dia suruh ngapalin kakaknya kalau dia kuliah di ini tapi pakai nyanyian. Itu adegannya bagus banget sih. Adegan favorit lu di film ini apa ya? Adegan favorit gue di film ini adalah sebenarnya banyak ya, tapi gue pilih aja. Jadi dia pas hujan-hujan. Oh iya. Pulang ke rumahnya, terus itu adegan scene pas tangga turun itu kayak lu tuh ada di bawah sebenarnya gitu. Lu nggak bisa ada di atas. Pokoknya lu tuh rakyat bawah gitu. Kayak nunjukin banget kalau dia tuh emang orang miskin gitu. Jadi di scene itu kayak ditunjukin dua dunia dijadiin satu gitu ya. Iya, dikombinasi. Ini masyarakat atas dan masyarakat bawah. Oh iya. Kalau gua tuh adegan favorit gua justru pas adegan puncaknya Yan, dimana saat ada pesta ulang tahun. Iya. Terus si Song Kang-ho itu ngambil keputusan untuk mengeksekusi bosnya. Iya betul bang. Nah itu kenapa gue suka, karena jarang banget ada adegan yang sebrutal itu tapi dilakukan siang-siang. Dan banyak anak kecil. Iya. Pada saat itu ulang Jadi tahun. ironis banget. Iya bener bang. Suasananya kayak menyenangkan, pesta ulang tahun ada banyak anak, terus suasananya pencahayaannya ceria di luar gitu kan, lightingnya siang bolong, tapi ada adegan yang begitu tragis. Iya betul bang. Dan itu tetap bikin kita ngeri padahal adegannya siang gitu. Oh iya. Itu bagus banget menurut gua. Iya, kayak kontras banget ya. Kontras banget. Nggak mungkin ada orang yang brutal di pesta ulang tahun gitu, kejadian separah itu nggak mungkin ya. Tapi itu terjadi di situ. Iya, dan kadang-kadang kan kehidupan gitu, kejadian dalam hidup ya tiba-tiba kejadian aja tanpa ada aba-aba gitu. Iya benar bang. Di saat kita lagi happy-happy, tahu-tahu ada kabar yang nggak enak, itu kan sering. Iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, siang bolong juga bisa terjadi kayak. Nah itu nunjukin juga buat buat para pembuat film lainnya, kayak lu kalau mau bikin adegan yang serem, adegan yang ngeri, ya nggak harus gelap-gelapan juga gitu. Nggak perlu settingannya harus disesuaikan gitu, nggak mesti ya bang ya. Iya, karena harus dibantu sound-sound yang horor. Nggak selalu itu, tapi di tengah siang juga kalau ceritanya sekuat itu bisa kok untuk menciptakan ketegangan gitu di adegannya. Apa yang bisa lo ambil dari sini nih bang? Ya itu sih, intinya film ini kan sangat mengkritisi tentang betapa kesenjangan sosial tuh, gapnya tuh jauh banget ya. Iya betul. Yang kaya bener-bener hidupnya nyaman banget, sebaliknya yang miskin begitu sulit bahkan untuk bertahan hidup doang. Nah di film ini kayak ngasih kritikan sosial bahwa tanpa kaum yang lemah, kehidupan yang kuat ini juga nggak akan pernah bisa seimbang, karena bagaimanapun manusia itu saling membutuhkan ya. Betul bang. Dan ini juga bisa diartikan kalau yang sebenarnya Parasite ini dua-duanya, keluarga dua-duanya, yang satu ingin membutuhkan yang kaya juga membutuhkan tenaga orang miskin. Iya. Kayak sama-sama gitu salingnya. Bahkan kalau dalam bahasa aslinya katanya Parasite itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris artinya parasit gitu. Parasit, ya. Tapi kalau dalam judul aslinya bahasa Koreanya itu juga bisa diartikan serangga ya. Serangga ya. Jadi seolah kayak bagi orang kaya, masyarakat miskin itu cuma kayak serangga pelengkap kehidupan aja gitu. Kayak seolah memperlakukan orang miskin tuh
seperti itu, seperti nggak penting itu. Ya, gitu. dan itu pun diperlihatkan pas adegan keluarganya lagi pada makan pizza tuh, terus disemprot pakai fogging. Kan mereka serangga gitu bang. Iya. Itu tuh ditunjukin banget di situ kayak, oh iya sih emang mereka serangga sih. Gitu. Iya, dan di film ini cuma yang mau ngasih pesan itu bahwa kita manusia apapun statusnya itu saling membutuhkan, gitu kan. Kalau di film Parasite ini bagaimana orang kaya juga kehidupannya nggak bisa berjalan dengan baik kalau nggak punya asisten rumah tangga, nggak punya driver, bahwa semua kepentingannya itu juga dibantu sama orang miskin gitu kasarnya. Betul, Bang. Dan ini mengingatkan bahwa kita juga harus menghargai siapapun, perannya sekecil apapun kita kira, tapi sebenarnya itu juga berpengaruh dalam hidup kita kan. Iya betul Bang. Dan yang paling gue suka ada salah satu quotes dari si itu tuh siapa? Song Kang Ho tuh. Dia bilang katanya pas ngobrol lagi makan tuh ibunya tuh baik ya ternyata. Terus dia bilang dia baik karena dia kaya. Kalau saya punya banyak uang, mungkin saya juga akan baik kayak dia. Gitu Bang. Itu ngena banget sih, bener Bang. Kadang orang itu baik tuh beneran naluri apa emang karena keadaan gitu. Ya, karena ya itu kalau kadang kebaikan nggak bisa dinilai begitu aja. Ya, coba dinilai juga latar belakangnya seperti apa gitu. Oh iya dia baik karena kaya gitu ya. Bisa jadi ya. Emang tapi banyak orang juga yang baik terus jadi kaya ya Bang ya. Iya. Atau sebaliknya juga banyak juga orang kaya tapi juga belum tentu baik. Iya betul gitu. Bang. Iya benar. Sekarang ke rating Bang. Menurut lo berapa gitu ratingnya untuk film ini? Gue jujur Parasite gue anggap filmnya bagus banget lah gitu, bagus banget. Tapi gue jujur lebih suka film-filmnya Bong Joon-ho yang sebelumnya, terutama Memories of Murder. Bisa kalian cek. Tapi untuk Parasite cukup bagus menurut gue. Jadi gue kasih nilai 80. Iya. Mungkin ya karena gue belum nonton film itu apa? Memories of Murder. Iya. Kayaknya gue ini sih bagus ke 85 lah. 85. Ya, gue kasih rating 85 lah kayaknya. Soalnya gue kaget banget, shock dengan film sebagus ini gitu. Banyak plot twistnya yang gak bisa ketebak itu. Iya. Ternyata banyak film Korea tuh yang memang bagus-bagus ya. Ya kalau Korea kualitasnya gue nggak bisa diragukan lagi kalau menurut gue ya, bagus. Terutama thriller sih. Kalau yang gue lihat Korea itu master banget kalau bikin thriller. Bagus-bagus banget. Iya. Banyak kan di sana tuh kayak jual organ tunggal. Iya, kebanyakan gitu kan. Iya. Jual organ terus pokoknya ya kayak psikopat. Psikopat. Penjualan ini manusia ya kayak gitu-gitulah. Oke, mungkin segitu aja ya Bang ya. Oke, gitu aja. Kita bisa lanjut ke episode selanjutnya. Kalau ada rekomendasi film atau film yang mau dibahas bisa tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.